mohon maaf kalau ada regulator yang nonton. Ini bahasa bayi doang ya Pak. Jadi kalau pakai bahasa bayi itu kayak kita ngasih modal ke para trader. Orang Indo yang mau belajar trading tuh banyak. Dari belajar ke bisa masih banyak. Dari mereka bisa sampai mereka konsisten itu sedikit. Hal yang paling banyak terjadi adalah mereka ngerasa wah ini duitnya gede, berarti kalau gue cuan 1% aja gue udah dapat $1,000 gitu kan. Oke, gue incer 1% hari ini. Terus langsung di entry pakai 30.000 entry-nya. Das. Kalau lo sih udah bridge akun ente gitu. Kalau dari segi day trading gue udah murtad dari kripto, guys. Oh, ternyata udah murtad, guys. Halo guys, kembali lagi ke Ngobrol Cuan. Aku Kari atau nama lengkap aku Karima. Kita sekarang udah ada di podcast episode 2. Dan aku sekarang sendirian nih nge-host. Kalau kemarin aku sama Kak Bintang, sekarang kita udah masing-masing. Dan saat ini ada yang nemenin aku. Namanya Kak Belva. Langsung aja kenalan ya. Halo Kak Belva. Halo. Hai Kari. Hai, ini pertama kali kita ketemu dan pertama kali ke Ngobrol Cuan juga Iya, ya. iya, benar. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, bagus. Yang aku lihat di sosmednya Kak Belva ini lagi sibuk banget ya, karena mungkin ada banyak project juga, entah itu soal apa akademi atau mungkin trading yang lain-lain. Iya. Boleh nggak cerita ini apa aja lagi banyak kesibukan kayak gimana? Kalau sekarang lagi build Prime Academy FX ya. Prime Academy FX itu kan industri baru di Indo, jadi ya kita grindingnya juga lumayan hard juga dalam artian industri baru. Prop firm siapa yang tahu sih di Indo kecuali Bro Hendriawan. Jadi Prime Academy itu termasuk prop firmnya juga kah? Iya. Tapi prop firm itu apa sih? Sebenarnya aku tahu sih, tapi mungkin ini viewers banyak yang nggak tahu ya. Boleh jelasin pakai bahasa bayi? Pakai bahasa Iya. bayi. Oke, jadi tapi kalau pakai bahasa bayi bahaya nanti jadi ini ya. Misleading. Takutnya misleading takutnya. Kalau pakai bahasa bayi, mohon maaf kalau ada regulator yang nonton. Ini bahasa bayi doang ya Pak. Jadi kalau pakai bahasa bayi itu kayak kita ngasih modal ke para trader. Oke. Nanti endingnya profit share, bahasa bayinya gitu. Jadi misalkan kalau trader sekarang kan mereka paling cuma berapa sih modal orang buat trading? 1 juta, 5 juta, 10 juta gitu kan. Sedangkan kalau pakai nominal segitu di prop firm, mereka bisa dapat starting balance-nya tuh 50 juta sampai 1,6 M kalau yang di Prime Academy. Gitu. Jadi nanti mereka trading profitnya itu kita profit share, split share. Nah, kalau bahasa bayinya gitu Pak. Izin Pak. Jadi itu bahasa bayi aja Pak, biar orang gampang ngerti Pak. Iya, mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu regulator, mohon pemaklumannya ya, ini supaya viewers banyak yang ngerti. Tapi realnya nggak kayak gitu kok Pak. Realnya gimana dong? Gimana tuh Kak realnya? Nanti aja panjang soalnya. Panjang. Tapi yang aku lihat di Prime Academy dan di profil Kak Belva, prop firm ini yang pertama di Indonesia atau sebelumnya udah ada prop firm Prime Academy ini? Setahu kita ini yang pertama ya, Prime Academy itu yang pertama, karena kayaknya belum ada yang lain deh di Indo deh. Tapi kalau di luar memang udah cukup banyak ya, industrinya udah 5 tahun belakangan. Ya kita lihat seperti biasa Indonesia tertinggal 3 tahun belakang dari perkembangan market, teknologi gitu kan. Akhirnya baru kita adopsi di tahun ini bareng sama Oscar Darmawan. Bener sih, emang Indonesia tuh secara keseluruhan baik itu teknologi, digital, terus sistem keuangan banyak ketinggalan ya. Iya. Dan menurut Kak Belva siap gak sih kita untuk prop firm ini masuk ke Indonesia? Apakah calon-calon trader atau masyarakat tuh siap gitu untuk adaptasi ke sana? Harusnya kalau mereka melihat opportunity dan bisa berpikir jernih ya, harusnya siap. Tapi bagusnya teman-teman udah pada mulai belajar dari kesalahan teknologi yang sebelumnya, entah judi online kah, entah binary option kah, apa sebagainya. Jadi mereka ngelihat prop firm saat ini ketika kita udah ngobrol sesuatu yang too good to be true buat mereka. Gitu. Somehow I try to understand sih. Iya, why it's too good to be true. Iya. Memang kalau dilihat secara kasat mata memang too good to be true, tapi if you understand how business model works, ya itu normal. Ini normal gitu.
karena aku juga penasaran soal prop firm, aku sempet baca-baca ya kalau emang di luar itu mungkin khususnya di US udah dari lama gitu pakai sistem kasih modal ke calon trader. Dan yang aku baca ini justru modal ini nggak cuma-cuma dikasih, tapi juga ada pelatihan mungkin atau edukasi dan ada sistem filter lah. Di Prime Academy juga gitu nggak Kak? Kayak nggak mungkin dong semua yang daftar pengen langsung dimodalin gitu aja kan? Iya, enggak dong. Iya. Kalau di bisnis tuh ada namanya venture capital ya, VC, dan dimana kalau di VC kan ngasih modal tapi juga kita harus ngasih deck, harus ngasih bisnis model, kita mau kayak gimana, prospek bisnis ke depannya gimana. Nah, ini kalau pro firm gimana ngefilter orang-orang yang bakal calon dikasih dimodalin gitu. Oke, jadi kalau misalkan di prop firm luar tuh mungkin Bro Hendriawan lebih tinggi jam terbang di prop firmnya daripada gue. Halo Kak Henry. Dia udah lebih lama main prop firm. Jadi prop itu mereka macam-macam nih. Ada yang fase evaluasinya 3 tahap, ada yang 2 tahap, ada yang 1 tahap, ada yang instant funding gitu. Jadi fase evaluasinya ada beberapa tahap, baru setelah mereka sukses di fase evaluasi, memenuhi kriteria, baru mereka funded istilahnya, baru mereka layak buat megang dana sekian gitu. Nah, mereka making profitnya, mereka bisa withdrawnya setelah mereka profit di tahap funded itu. Nah, kalau di Prime sendiri, tahap evaluasinya cuma ada 1. Jadi 1 tahap evaluasi kurang lebih 21 hari atau sebulan gitu kan. Setelah itu udah meet the kriteria, hit profit 9% selama durasi tersebut, oke, ente langsung masuk ke funded gitu. Kriterianya tuh apa yang harus dipenuhi? Nggak gampang, nggak susah sih, cuma hit target profit 9% aja selama durasi itu. Jadi 9% itu minimal? Minimal 9%. Kalau misalkan dirimu ngambil challenge yang prop terus hit profit 9% selama 21 hari itu udah langsung masuk ke tahap funded. Oke. Paling minimal tuh kalau funding yang dikasih berapa kalau dari Prime? Kalau di Prime $3.000 itu 49 jutaan lah, 50 jutaan lah. Nah, itu kan angka yang sebenarnya untuk buat pemula sekitar 50 juta tadi sampai 1 miliaran ya. Itu kan sebenarnya angka yang besar ya. Ada kontrak tertentu nggak sih Kak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi trader hanya cukup bayar entrance fee di depan aja. Habis itu mereka bagus ataupun tidak bagus nggak akan berpengaruh ke modal yang mereka kasih di awal. Bagus gak akan berpengaruh gitu. Iya. Dan apakah bakal ada misal dari perjanjian dari Prime harus balikin berapa persen, atau kalau misalnya terlalu turun gitu kerugiannya ada? Oh, nggak ada. Karena udah ada tim risk assessment-nya kan yang nilai semuanya, etc. Jadi maksimal kerugiannya pun di 9% juga. Gitu. Jadi kalau mereka udah hit loss-nya 9% secara akumulatif, mereka udah istilahnya kena breach akunnya gitu. Jadi udah nggak bisa lanjut di fase evaluasi lagi. Dan kalau dari Prime ini ngambil profitnya berapa tuh Kak dari hasil trader ini? Oh, kalau by default kecil sih cuma 30%. Kecil ya, Jadi sampai 60 gitu. By default trader dapat 70% dari reward profitnya mereka. Terus kalau mereka aktifin fitur add-ons, mereka bisa sampai dapat 90% dari profitnya. Itu angka yang buat buat trader tuh lumayan gede, 70% gitu untuk mereka ambil. Iya. Dan apakah modal yang dikasih ini cuma untuk kripto atau forex atau saham, atau ada banyak instrumen yang didanai? Di Prime Academy semua instrumen ada, forex, kripto, komoditi, stocks ada semua guys. Lengkap ya? Lengkap. Palu gak ada, palu mau gua ada tuh. Kripto yang meme juga ada. Wow. Bener. Oke, kenapa semuanya diembat gitu Kak? Karena itu yang disukain warga Indonesia kan. Nggak salah sih, emang warga Indonesia emang suka yang FOMO, betul. Kemarin kita baru discussion lagi, ada beberapa aset kripto yang mau kita take down karena dianggap kayaknya marketnya kecil deh. Dan itu yang ada di pilihan kita itu kripto yang kategori meme kayak
meme terus pengu gitu-gitu. Gue bilang jangan, orang Indonesia suka yang kayak ginian. Jadi nggak jadi dibatalin. nggak jadi apalagi tradingnya pakai 100 Kak. Weh. Oke, tahu market ya, tahu market. Ini aku yakin sih udah nonton video ini pasti banyak yang tertarik deh. Emang kenapa tuh Kak awalnya bikin platform ini? Apa yang motivasinya tuh apa? Karena gini, gimana ya? Orang Indo yang mau bisa dan orang Indo yang mau belajar trading tuh banyak. Dari belajar ke bisa masih banyak. Dari mereka bisa sampai mereka konsisten itu sedikit. Kenapa mereka gagal buat konsisten? Karena selama fase mereka belajar ini, mereka banyak ngalamin kerugian. Iya kan? Iya, betul. Katakanlah initial balance orang-orang yang trading di Indo, kalau kita ngomongin crypto, futures market atau spot market itu kan biasanya di rentang 500.000 sampai 5 jutaan gitu lah ya kan. Nah, fase belajar ini emang fase yang paling mahal kalau buat trader. Jadi di fase belajar ini mereka udah kehilangan dana yang cukup banyak gitu kan. Once mereka udah ngerasa dirinya oke, kayak gue udah mulai sanggup nih buat masuk jadi trader beneran. Mereka masuk ke market, duitnya udah tinggal dikit. Entah duitnya udah tinggal dikit atau kena margin call lagi atau etc. Ya modalnya makin tergerus lagi dong. Benar-benar. Nah, kenapa ada prop? Karena prop bisa ngasih modal yang besar dengan tanpa ngorbanin capital mereka, tanpa ngorbanin tabungan mereka yang besar gitu. Kalau di prop kan ente cuma bayar $38 yang paling murah di Prime gitu kan, dapat saldonya $3.000. Itu udah sweet spot banget. Berarti bener ya tadi yang aku tanya, bakal dilatih juga gitu sampai mereka sengaja bisa untuk trading. Ya, plan kita kira-kira di Q3 ini kita bakal launching juga kayak semacam platform edukasi yang propernya lah. Edukasi untuk apa aja nih yang bakal di Untuk trader general. Karena basically kita mau trading forex, crypto, stocks apapun, cara baca chartnya sama, psikologinya sama gitu kan. Yang beda cuma fluktuatifnya aja. Nah, kalau udah di persiapan sematang itu, aku boleh tahu nggak sih Kak, udah berapa banyak nih yang ikut ke platform ini? Oh, data register kita tuh baru jalan 3 bulan ya. Baru ya? Baru banget, baru launching tuh bulan 28 Maret, ya 28 Maret kalau nggak salah. Maret apa Mei ya, lupa. April udah jalan, ya kita baru 3 bulanan lah. Yang masuk di Prime itu udah 450-an membernya. Banyak banget, baru 3 bulan udah segitu. Itu termasuk banyak atau dikit Kak? Kalau menurut aku banyak sih. Menurut gua harusnya bisa di-escalate lebih tinggi lagi. Oke. Bagaimana cara kita mendistribusikan informasinya, karena yang tadi gue bilang, mereka dengar, mereka tahu, tapi tunggu nih gitu. Nah, dari 400 orang itu selama 3 bulan, rasio yang berhasil berapa tuh Kak? Dari misal kalau ada skala 10-100% yang berhasil, maksudnya yang gak banyak ini ya, loss-nya atau ruginya. Yang masuk dari evaluasi ke funded itu kira-kira 20 sekian persen lah. 20 sekian persen yang ke funded. Nah, cuman memang kita masih nunggu nih siapa yang berani buat payout pertama kali nih. Oke. Karena udah ada yang dia beli akun 100.000 lolos ke funded. Tapi kita lihat saldonya sih masih naik turun nih. Kayak dia masih ngegulung dulu, belum mau di withdraw kayaknya. Oke, ini masih dipantau ya. Iya. Kita lihat ya. Karena itu kan jadi kecemasan pemain prop firm juga kan, kalau mereka udah lolos funded, mereka making profit, mereka bisa withdraw-nya lancar atau enggak gitu kan. Ya kita paham kalau mereka butuh kepercayaan yang lebih, mereka mau ngelihat trust-nya dulu, mau ngelihat beneran di payout nggak sih gitu. Jadi gimana nih, trust-nya udah kebangun belum? Kita usahakan lebih tinggi lagi, ya pokoknya gitu lah. Menarik. Nah, soal prop firm juga, ini kan baru banget di Indonesia ya Kak.
capek nggak ngasih edukasinya atau ngasih perkenalan? Capek ya lumayan, karena dengan skema bisnis baru ini ada beberapa pertanyaan pas kita ngobrol di Twitter, di DM dan sebagainya. Beberapa dari mereka nanya kayak, "Oh, bayar ya, Bang?" Lah, What do you ente expect? iya, ente udah dikasih dana nih. Maksudnya cuma bayar kayak 7% dari initial balance yang kita kasih aja masih kayak keberatan gitu. Padahal itu jauh banget ya sama yang mungkin nanti feedback yang dikasih. Jauh banget. Oh, jadi banyak nih yang nanya lah, ternyata bayar ya gitu. Dikira dikasih secara cuma-cuma gitu. Kayak misalkan akun yang $100,000 itu bayar cuma $560. Itu artinya kan kurang dari 10%, kayak cuma 5% ya lah. Oke. 5,6% bayarnya cuman. Tapi walaupun ada banyak yang nanya kayak gitu, ada beberapa juga yang udah berani register. Udah, iya. Most of them mereka yang emang sebelumnya udah pernah main di prop luar gitu. Nah, karena aku juga sebenarnya guys, aku tuh ngikutin Kak Belva juga di Twitter. Waduh. Dan aku juga kenalannya lewat Twitter juga karena lagi naik juga nih soal Prime sama Prime Academy. Aku juga lihat dari postingan Kak Belva soal Prime Academy lagi buka open registrasi jadi BA atau apa, itu masih bersangkutan sama program ini kan? Yes, jadi Prime Ambassador. Prime Ambassador itu goalsnya tuh gimana, Kak? Untuk jadi Prime Ambassador. Yang kita yakini kayaknya kalau misalkan kita yang ngeluarin suara sendirian akan lebih bagus kalau misalkan banyak teman-teman yang ikut juga teman-teman yang udah ngikutin kita 3 bulan terakhir, terus mereka udah kurang lebih paham in short tentang Profirm, lalu mereka bantu kita untuk mendistribusikan informasi industri baru inilah gitu. Nah itu kemarin udah sekitar 30 orangan yang daftar. Hari ini nanti malam kita mau meeting sama mereka semua, mau onboarding apa segala macam. Kita akan sharing banyak hal gitu. Wow, matang banget ya, udah sampai ke tahap rekrut BA loh guys. Main ambassador loh. Berani banget sih, Kak. Aku jadi penasaran kok bisa sampai seberani ini, Kak. Ya soalnya aku lihat dari profil Kak Belva kan dulunya tuh budak korporat ya. Kalau nggak salah udah korporat, terus udah gitu terjun ke kripto. Nah, apakah dengan switching karir kayak gitu bikin Kak Belva makin termotivasi nyobain hal baru, terus buka program ini? Sebenarnya kalau trading itu gue udah dari dulu, dari 2018-2019, memang belum lama ya. Terus 2020 gue sama partner gue kita bikin community tentang trading kripto. And after that, ya itu gue masih kerja juga, masih di BUMN, terus pindah ke project blockchain hingga 2022 gue di Indodax. Dan setelah itu ya inilah kita build Prime Academy FX bareng Pak Oscar. Oh, bareng Pak Oscar. Ini karir yang sangat menarik ya, dari BUMN ke Indodax terus bikin program. Bisalah kita ambil banyak insight di podcast ini dari Kak Belva. Iya, menarik tapi sangat nekat, memang sangat nekat. Iya, ini nekat loh sebenarnya. Nggak semua orang berani kan. Iya. Kak Belva kalau boleh spill berapa tahun nih Kak umurnya? Masih muda lah. Masih muda udah senekat ini. 11. Kok ente yang jawab umur gue? Oke, anak muda emang harus nekat ya. Iya dong. Mumpung kita belum berkeluarga, belum punya tanggungan, belum mikirin biaya sekolah anak, ya kan? Masih punya banyak kesempatan untuk salah. Iya, kalau salah yang jadi Yang jadi tumbal cuma gue doang. Iya, cuma diri sendiri. Iya. Tapi semoga nggak jadi tumbal ya, Kak ya. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan, karena udah dihabisin di tahun 2022 tumbalnya kemarin. Oh wah, itu tumbal ketika lagi di mana nih posisinya? Ada cerita 2022 gue. Udah dihabisin masa-masa sialnya kemarin. Oh gitu, udah habis ya. Iya benar-benar, sekarang jangan tumbal, soalnya udah ada 400 orang nih bergantung. Jangan ya. Nggak bisa. Nah, karena udah ada 400 orang, itu kan sebenarnya untuk aku ya, 400 orang yang terdaftar itu menurut aku itu angka yang cukup lumayan, yang baru berjalan 3 bulan. Thank you.
Dan untuk melancarkan project Propfirm ini, apakah ada kendala-kendala mungkin kayak regulasi atau ekspektasi orang-orang, ada nggak Kak? Dan itu kan harus preventif gitu ya dari sekarang. Hmm. Kalau perihal ekspektasi orang-orang ya pastinya mereka mau ngelihat kita bisa payout dulu gitu kan, hingga akhirnya mereka nanti mau coba masuk ke tahap funded dan mereka bisa payout juga, karena memang itu yang jadi kekhawatiran teman-teman yang trading di prop nih. Mereka purchase account yang besar, udah make money di situ, tapi payoutnya entah ketahan atau seperti apa. Nah itu kan yang biasanya terjadi di platform-platform luar gitu kan. Tapi karena kita di Indonesia dan nanti teman-teman juga bisa datang ke kantornya Prime di Gandaria. Maksud gue kalau memang ada case-case yang nggak lumrah, teman-teman bisa langsung main ke kantor gitu. Oke. Tapi kalau dari ekosistem, entah itu dari kebijakan atau apa-apa, sejauh ini belum ada apa-apa kan Kak? Dan kedepannya pasti masih bisa di handle kayak gitu. Pasti. Pasti bisa. Harus bisa. Harus bisa dong, harus bisa. Karena kalau kita ngomongin ekosistem prop from luar, itu stakeholdernya udah bukan cuma perusahaan prop firmnya sendiri, tapi udah dari komunitasnya juga mainnya gila-gilaan. Sampai ada yang jadi prop firm, trader, komunitas nih. Komunitas ini bikin kelas, lu masuk komunitas gue dijamin garansi 100% lolos prop firm. Ada juga yang model bisnis komunitas yang lain. Gue jokiin akun lu, nanti kita profit share. Wish, udah sampai kayak gitu kalau di ekosistem luar. Kalau di sini masih tahap perkenalan kali. Iya, betul. Di sini masih tahap perkenalan. Ya kurang lebih kayak bitcoin.co.id 2013 lah. Oh iya, benar. Emang bakal ini kah? Optimis kalau platform Indonesia bakal kedepannya bakal makin luas, bakal makin gede, dan mungkin nggak cuma Prime aja gitu. Harus optimis atau enggak, kayaknya mau nggak mau gue sih harus optimis ya. Ya yang itu berarti pasti ada nggak punya kompetitor. pilihan lain. Oke, bagus. Menarik Kak. Nah, aku juga jadi penasaran. Sebenarnya aku tuh kalau misalnya datang ke event kripto, yang paling banyak kan dibanding saham, forex, kripto, aku paling banyak datang ke acara kripto ya. Dan kalau datang ke sana juga secara komunitas tuh kebanyakan laki-laki. Dan kalau teori aku dan teman-teman itu, teori Asbun ya, Anabel, analisis gembel, kalau laki-laki tuh lebih nekat biasanya dibanding perempuan yang lebih emosional dan lebih hati-hati. Nah di platform ini, kalau misalnya Kabel lihat di data, jangan-jangan bener bahkan aku banyaknya laki-laki ya? 70% cowok. 70% cowok. Iya. Wow, bener berarti ya. Laki-laki lebih nekat. Lebih nekat. Mungkin aku bisa mengisi 30% lainnya nanti. Oh, di harus. Prime Academy. Tapi kayak beberapa waktu yang lalu gue ngelihat ada yang nge-tweet sebuah data gitu, pemain meme di worldwide kan 80% cewek malahan ya. Kalau nggak salah. Itu yang meme. Oke, meme itu coin. Menarik itu sih. Menarik banget itu. Menarik. Aku belum lihat Kabel sih, kalau masih ada kasih ke aku ya. Kalau untuk selanjutnya platform ini platform udah buka registrasi, udah rekrut BA, apakah bakal ada agenda lain kayak buka online event atau mungkin kerja sama brand-brand lain atau gimana? Ya itu pasti kita bakal ngadain online event, offline event, dan kita juga ngelihat dari bagaimana industri kripto di Indonesia bisa growth segitu cepatnya dalam kurun waktu 10 tahun belakangan, karena salah satu faktornya adalah dari komunitasnya yang kuat juga. Nah itu yang mau kita jalanin di bulan Agustus ini. Jadi perkiraan mungkin 1-2 minggu ke depan kita bakal launching some kind community partner, official community partner dengan Prime Academy FX, untuk mereka bantu kita mengedukasi, distribusi informasi, and so on gitu. Jadi ya kita percaya dengan menggandeng komunitas di Indonesia harusnya pijakan kakinya bisa jauh lebih kuat ya. Harusnya ya. Dan berarti kerjasamanya ke depan mungkin sama komunitas kripto kayak gitu ya Kak? Oke. Nah tadi kan juga dikasih tahu tuh di Prime Academy ini semua ada ya, dari kripto, forex, saham. Yang paling banyak tuh apa yang mereka coba buat daftar dapat funding?
Instrumen yang paling banyak dimainin tuh XAU. XAU. Apa itu artinya? Gold. Gold. Iya. Oke. Gold guys artinya. Karena memang gue dulu trader crypto, terus pas gue main XAU, gila gampang banget. Dibandingkan dengan kripto ya, dibandingkan Bitcoin, Ethereum, Solana dan kawan-kawan. Kita trading XAU tuh kayak gila gampang banget, nurut lagi. Nurut. Entry di demand pasti mantul, kira-kira gitulah. Dan makanya itu yang paling banyak di ini ya, instrumen paling banyak didaftarin gitu. Iya, Oke, kalau emang dalam artian mudahnya itu gimana selain langsung mantul tadi tuh kalau gold? Maksudnya marketnya lebih dewasa, chartnya lebih nurut gitu. Nggak kayak yang kripto kan kita sangat banget, iya. prosesnya. Gua ngerasa lebih safe sih pas gua main di XAU. Oh, I see. Jadi kalau dari segi day trading gue udah murtad dari kripto guys. Oh, ternyata udah murtad guys, bikin platform diem-diem udah murtad ternyata. Oke. Nah, Kak Belva sendiri, aku penasaran ya, apakah platform ini ke depannya bakal tetap jadi yang paling banyak didaftarin di Indonesia atau mungkin gimana ya, maksudnya ya apakah bakal jadi nomor 1 walaupun nanti ada kompetitor lainnya, dan gimana tuh strategi mungkin marketingnya atau yang lain-lain? Mudah-mudahan kita tetap pastinya ada di nomor 1 walaupun ada kompetitor A, B, C dan lainnya. Gue rasa itu pertumbuhan bisnis yang cukup sehat malahan gitu. Sehat. Iya, karena dengan adanya kompetitor artinya kita nggak sendiri lagi untuk distribute this industry gitu. Justru kalau misalkan kita berdiri sendiri, kita ngerasa kita nggak tahu yang kita lakuin ini benar atau enggak. Tapi dengan adanya kompetitor, artinya kita memandang bisnis ini dari segi yang sama. Ya udah, kedepannya kita hanya perlu bersaing sehat aja gitu. Contohnya kayak industri kripto di Indonesia. Kalau dari yang kacamata gue sih, gue tidak melihat mereka sebagai musuh antar brand, tapi sebagai teman di ekosistem gitu. That's why kenapa ekosistem di kripto di Indonesia majunya lumayan pesat secara industri. Butuh berapa lama ya industri kripto di Indonesia maju sampai kayak sekarang? Kayak baru dilegalin tuh kan 2018 ya, baru diatur. Diatur di itu BAPEC dulu kan, baru OJK Iya, ya. Sekarang udah OJK kan. Iya, diatur itu mulai 2018 kalau nggak salah, dipajakin mulai 2021. Oke. Terus volumenya mulai turun gitu. Got it. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kripto, karena walaupun Kak Belva udah murtad ya dari kripto, aku tetap penasaran sih Kak. Gak cuma kripto, tapi untuk trader pemula ini, decision making apa yang paling banyak mereka lakuin kesalahan atau kurang tepat? Mana aja sih, mau itu kripto, gold, saham, menurut Kak Belva gimana? Itu kan 400 orang kan mungkin banyak trader pemula ya. Aku juga pengen tahu sih, mungkin yang pernah Kak Belva hadapi juga. Revenge trade sih. Oke. Yang artinya? Artinya iya benar. Pakai bahasa bayi. Itu bahasa Inggris ya. Revenge trade itu artinya biasanya dilakuin kalau misalkan kita lagi trading, terus habis itu loss gitu kan. Gitu. Habis itu langsung balas dendam, kita entry lagi. Tapi secara psikologi pas waktu ngeliat market nih nggak apa istilahnya, nggak netral kita baca marketnya. Jadi kemungkinan besar kita entry selanjutnya pasti salah. Oh, jadi itu kayak keputusan emosional dan psikologis. Betul, juga ya? Iya. Kalau masalah yang lain-lainnya gue rasa nggak begitu major ya. Yang biasa salah itu ya karena revenge trade itu. Itu yang paling banyak sejauh ini. Karena kita cukup seneng ngeliatin beberapa trader kita itu, kalau misalkan mereka entry pertamanya udah salah, kemungkinan besar entry kedua, entry ketiga di hari itu salah juga. Nah, supaya mereka sadar kalau mereka salah entry di 1 atau 2 tuh harus gimana, Kak? Pertama nih salah entry nih. Das. Habis itu ya udah diam aja. Tenang aja. Jadi sejam, 2 jam. Gitu. Iya, diam aja gitu. Toh yang loss juga bukan duit ente. Buat apa dipikirin? Iya.
Tapi mungkin revenge trade itu juga ada karena banyak orang pengen instan juga kali ya. Betul, iya. Karena mereka ngerasa, wah saldonya gede nih. Mereka jadi ngerasa, kayaknya gue bisa ngeflip ini langsung deh dalam 1 hari gitu. Wah, fatal juga ya kalau misalnya kita nggak langsung sadar gitu kalau kita Bahaya, iya. bahaya. Makanya akun yang $100.000 itu sebetulnya alangkah baiknya kalau yang megang akun itu emang orang yang sebelumnya udah pernah trading juga, yang udah pernah megang balance yang lumayan besar gitu. Karena kalau misalkan kita biasanya cuma punya balance 1 juta, 2 juta rupiah, terus tiba-tiba megang akun 100.000, kalau memang intelijensinya nggak di situ, ya pasti bakal loss. Oh, aku juga baca di beberapa buku investing gitu, kalau emang psikologis orang yang megang baru sampai 10 juta dan 100 juta tuh beda ya. Beda banget. Psikologis itu juga jadinya ke decision making dan lain-lain. Apalagi kalau awal-awal cuma bisa awalnya handle mungkin cuma 10 juta ke berapa tadi, $10.000 ya? 100.000. $100.000 itu juga kan angka yang jauh lebih gede. Apakah orang itu siap atau enggak gitu? Betul, iya. Karena hal yang paling banyak terjadi adalah mereka ngerasa, wah ini duitnya gede, berarti kalau gue cuan 1% aja gue udah dapat $1.000 gitu kan. Oke, gue incer 1% hari ini, terus langsung di entry pakai 30.000 entry-nya, das. Kalau lo sih udah bridge akun ente gitu. Saat itu juga. Iya. Iya sih, itu tapi itu nekat banget sih Kak. Kalau langsung kayak gitu. Nah, terakhir deh, karena ini kayaknya udah lumayan ya kita ngobrol gak kerasa. Terakhir, saran buat orang yang mau ikut prop firm, baik itu yang pemula atau sebelumnya udah banyak pengalaman trading. Jadi gini. Tadi dulu Kak, saran untuk orang Indonesia. Orang Indonesia, bener. Daripada ente judi online. Iya dong. Bener. Lebih logis trading pakai prop firm. Ya kan? Itu satu. Uang yang kalian keluarin sama, barang yang di tradinginnya beda, probability untuk dapat uangnya lebih real di sini. Memang kalian dapat profit berdasarkan performance kalian, gitu kan. Kedua, di Prime itu kan ada 5 jenis balance ya, ada mulai paling kecil $3.000 sampai paling gede $100.000. Nah, mungkin yang 3.000 sama yang $10.000 ini lumrahnya buat dipakai orang yang baru trading 1-2 tahun belakangan lah, yang tradingnya tuh biasanya cuma pakai balance 1 juta sampai 10 juta lah. Karena secara psikologi mental mereka ada di situ. Mental buat decision makingnya ada di situ. Kalau tiba-tiba megang account yang $100.000 berantakan. Jadi pakainya kalau saran gue yang 3.000 atau yang $10.000 dulu. Kalau buat yang biasa pegang balance-nya 10 juta gitu kan. Tapi kalau yang udah pegang biasanya 20 sampai 50 juta, bolehlah pakai account yang 25.000, account yang 50.000 gitu. Mental mereka udah cocok berada di situ. Dan yang terakhir ya mungkin udah pegang, udah yang tradingin 100 juta atau 50 juta di balance account kriptonya atau account forex aslinya dia, oke lah. Udah proven lah buat pegang yang 100.000. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat, oh gue biasanya cuma trading pakai 1 juta nih, ada prop firm 100.000, gue langsung beli yang itu. Kemungkinan besar kalian bakal bridge. Karena mentalnya nggak ada di situ. Betul. Uh-uh. Jadi yang paling penting tuh harus kenali diri sendiri dulu. Betul. Supaya mental gak gonjang-ganjing, dompet juga gak gonjang-ganjing, guys. Walaupun yang apa namanya nge-manager ini semua tuh firmnya juga betul, gitu ya. Iya. Oke, makasih banyak ya Kak Belva. Thank you Kari. Udah datang ke Ngobrol Cuan. Semoga makin jaya terus firmnya. Thank you. Dan mungkin prediksi aku kayaknya 3 bulan lagi udah ada 1.000 member nih. Amin ya Allah. Iya, kalau ada event atau apa-apa, kontak-kontak. Pasti dong. Makasih banyak ya Kak Belva. Thank you. Bye-bye. Ciao.